Tersinggung ucapan KDM, fraksi PDIP walk out. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Perang dagang sudah mereda berkat diplomasi elit yang berjalan singkat dan senyap. Perang India versus Pakistan berhenti setelah kurang lebih selama 3 hari baku hantam. Baru tenang sedikit, ada lagi keributan baru. Kang Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM, ucapannya membuat fraksi PDIP Jawa Barat tersinggung. Ribut di ruang publik. Mari kita dalami cerita dari tanah Pasundan ini. Maaf, kopi hitam dan cireng buksayu jangan lupa. Tersinggung itu perkara batin. Ia tak bisa diukur pakai neraca APBD, tak bisa diaudit BPK, dan tak bisa disembuhkan dengan permohonan maaf lewat grup WhatsApp. Tersinggung adalah ledakan emosi paling purba yang bisa meledak hanya karena satu kalimat, atau bahkan satu gaya bicara. Seperti yang terjadi di Musrenbang Cirebon pada tanggal 7 Mei 2025. Disinilah sejarah menganga, langit demokrasi terbelah, dan hati para legislator retak seperti jalanan-jalanan desa Wates Kulon yang jika hujan ibarat kolam ikan. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekaligus orator spiritual penganut aliran eksekutif, menyampaikan pidato yang menggetarkan. Duit mah nutur keun, rezeki mah nutur keun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit. Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit. Dan boom. Dalam sekejap, keseimbangan politik Jabar terguncang. Anggota fraksi PDI Perjuangan tersentak, seolah baru mendengar bahwa APBD bisa diganti dengan keyakinan dan semangat. Sebagian mengucek mata, sebagian lagi mengusap dada. Mereka tidak percaya, dalam era digital, masih ada pemimpin yang percaya pada logika uang akan datang sendiri. Seperti Guru Nonip di Kabupaten Lumajang yang selalu berharap rezeki min haitsu la ayah tasib. Tapi KDM belum selesai. Beliau kemudian menyeret sejarah masuk ke ruang Musrenbang. VOC saja bangun gedung negara di Cirebon tanpa DPR. Raja-raja dulu juga tak nyusun APBD. Kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD? VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Ya ampun, VOC. Sebuah entitas kolonial kini dijadikan referensi tata kelola pemerintahan modern. Mungkin setelah ini, kita akan membahas kenapa Bandung Bondowoso demi Roro Jonggrang saja bisa bangun candi tanpa koordinasi lintas komisi. Tersinggunglah fraksi Banteng Moncong Putih. Mereka lalu melakukan walkout dari rapat paripurna DPRD Jabar pada 16 Mei 2025. Bukan karena AC bocor, bukan karena kopi di meja kurang manis, tapi karena kehormatan DPRD, simbol marwah lembaga legislatif, telah ditabrak tanpa helm oleh pidato nyentrik seorang gubernur. Katanya, Memo Hermawan, tokoh legislatif sang orator yang berjiwa pejuang, angkat suara. Ini bukan untuk fraksi, ini demi kehormatan DPRD. Katanya arena kalau bukan kita yang jaga martabat, siapa lagi? Masa martabat DPRD dijaga Satpol PP. Doni Maradona Huta Barat juga bersuara lantang, meminta klarifikasi. Mungkin berharap Deddy Mulyadi bisa menjelaskan bahwa ucapannya hanya satir, atau komedi, atau kerasukan ruh VOC. Tapi KDM yang lagi naik daun, gubernur yang bisa memberikan serangan balik cepat, lebih cepat dari serangan balik Real Madrid. Ketik disebut gubernur konten oleh gubernur Kalimantan Timur. Lah tenang bagai Ranu Kumbolo di pagi hari.
Dengan nada khasnya, beliau berkata, setiap fraksi berhak mengekspresikan kepentingan politiknya. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Sosok gubernur yang selalu FYP di YouTube dan TikTok tersebut tidak marah, tidak membalas, tidak memanggil paranormal politik. Malah terlihat senang, seolah drama ini adalah bagian dari rencana besar membangun Jabar tanpa konflik. Lalu, kita, rakyat biasa, cuma bisa duduk sambil mengunyah buah duren yang diendorse Gubernur Jawa Timur. Dan bertanya-tanya, kalau DPRD dan gubernur saja tersinggung karena pidato, bagaimana nasib rakyat yang tersinggung karena jalan rusak, harga naik, bansos nyasar, serta tunjangan nonip yang hanya dijadikan janji manis namun bikin diabetes. Tapi sudahlah, seperti kata pujangga APBD masa kini, yang penting bukan berapa besar anggaranmu, tapi seberapa dalam keyakinanmu. Jawa Barat, negeri Pasundan, tanah penuh budaya, cinta, dan konflik anggaran yang selalu bisa dijelaskan dengan kalimat duit mah nuturkeun. Perseteruan kayaknya akan panjang. Pendukung KDM pasti tak membiarkan idolanya direndahkan. Begitu juga sebaliknya. Asal jangan berlarut-larut macam cerita ijazah. Saya saran, ngopi bersama aja. KDM dan fraksi PDIP di Malioboro pasti selesai urusannya.